lagi dalam channel YouTube saya. Video kali ini saya akan membahas tentang materi pelajaran IPA kelas 7 semester 1, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Dalam materi ini kita akan membahas banyak hal. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Ketut Erni Andayani, salah satu guru IPA di SMP Negeri 6 Praya. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan membahas tentang peta konsepnya dulu ya. Apa saja sih yang kita pelajari pada materi objek IPA dan pengamatannya? Bahasan pertama yaitu tentang penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA terdiri atas 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu pengamatan, yang kedua membuat inferensi, dan yang ketiga adalah komunikasi. Salah satu kegiatan pengamatan yaitu pengukuran. Dalam pengukuran ini, nanti kita akan membahas tentang satuan dan besaran. Satuan terbagi menjadi 2. Yang pertama, satuan baku dan satuan tak baku. Besaran juga dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kita bahas yang pertama ya, yaitu tentang penyelidikan IPA. Dalam penyelidikan IPA ini terdiri atas 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu pengamatan. Apa sih pengamatan itu? Yuk kita simak sama-sama. Jadi, dalam kegiatan pengamatan itu, kita akan melakukan aktivitas yang menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Tahapan kedua adalah membuat inferensi. Dalam tahapan ini, kita akan merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan yang tadi. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola ataupun hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan atau dugaannya. Tahapan yang terakhir adalah mengomunikasikan. Jadi, setelah kita melakukan pengamatan dan membuat inferensi, kita akan mengomunikasikan hasil penyelidikan kita, baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan, baik dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat belajar IPA. Jadi, setelah kita belajar IPA, kita akan memperoleh suatu manfaat. Manfaat yang pertama adalah kita bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa bisa terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Manfaat kedua adalah kita bisa menyelesaikan masalah secara ilmiah. Manfaat ketiga, kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Dan manfaat yang terakhir adalah kita bisa berpikir secara logis dan sistematis. Jadi, belajar IPA itu sangat seru loh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang objek IPA. Apa sih objek IPA itu? Yuk kita bahas sama-sama ya. Jadi, objek IPA adalah segala benda atau seluruh benda yang ada di alam ini dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Baik itu benda yang sangat kecil seperti virus ataupun bakteri, atau juga benda-benda yang sangat besar, misalnya seperti lautan ataupun jagat raya. Dalam mempelajari IPA, kita juga akan mempelajari banyak pengetahuan. Ada 4 pengetahuan yang kita bisa pelajari. Pertama, yaitu ilmu fisika.
Dalam ilmu fisika, kita akan mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya seperti materi, energi, gaya, gerak, panas, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Ilmu kedua adalah kimia. Pada kimia ini, kita akan membahas tentang penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Ilmu ketiga yaitu biologi. Dalam biologi, kita akan mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Dan pengetahuan yang terakhir adalah bumi dan antariksa. Dalam ilmu bumi dan antariksa, kita akan mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengukuran. Ada yang tahu apa sih pengukuran itu? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Ada dua kata penting dalam pengukuran ini. Yang pertama adalah besaran. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur. Dan kata penting kedua adalah satuan. Satuan merupakan pembanding dalam suatu pengukuran. Selanjutnya saya akan membahas tentang satuan. Satuan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun atau siapa saja akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Contohnya kilogram, sentimeter, kelvin, sekon, ataupun satuan baku lainnya. Dan satuan yang kedua adalah satuan tak baku. Satuan tak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda, seperti jengkal, depa, hasta, kaki, ataupun genggam. Tentu saja berbeda hasilnya karena setiap ukuran jengkal antara orang yang satu dengan orang yang lainnya tentulah tidak sama. Jadi, tadi sudah dijelaskan bahwa besaran dibagi menjadi dua. Besaran yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dulu atau tersendiri. Ada 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sekarang kita akan membahas contoh besaran pokok yang pertama, yaitu panjang. Panjang merupakan jarak antara dua titik. Untuk mengukur panjang, kita memerlukan alat ukur. Yang pertama ada mistar atau penggaris. Alat ukur yang kedua adalah jangka sorong. Alat ukur yang ketiga adalah rolmeter atau bisa juga meteran. Dan alat ukur yang keempat adalah mikrometer skrup. Sekarang kita akan membahas tentang alat ukur panjang. Yang pertama adalah penggaris atau mistar. Alat ukur ini memiliki skala terkecil yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Untuk membaca skala pada mistar, kita harus memposisikan mata tegak lurus dengan skalanya, sehingga diperoleh hasil pengukuran yang akurat. Selanjutnya, kita akan mencoba latihan soalnya dulu ya. Mengukur suatu benda dengan menggunakan mistar atau penggaris.
Yang pertama, silakan diperhatikan dulu gambar di bawah ini. Ada sebuah kayu yang diukur panjangnya dengan menggunakan mistar atau penggaris seperti tampak pada gambar. Berapakah hasil pengukuran kayu pada gambar di atas? Kira-kira ada yang tahu nggak? Yuk kita hitung sama-sama ya. Jadi, panjang kayu tersebut adalah bisa kita peroleh dengan cara menuliskan angka akhir dari hasil pengukuran dikurangi dengan angka awal pengukuran. Jadi bisa dilihat di gambar bahwa angka hasil pengukuran yang di akhir adalah menunjukkan angka 3,7 cm dan angka awal pengukurannya berada di angka 0 cm. Jadi tinggal dikurangi. Maka hasilnya adalah 3,7 cm. Mudah kan? Lalu, bagaimana dengan mistar atau penggaris yang tidak dimulai dengan angka 0? Yuk kita coba mulai kasus yang kedua, yaitu tentang mengukur sebuah logam menggunakan mistar atau penggaris yang seperti tampak pada gambar. Jadi, angka pengukuran awalnya bukan angka 0. Lalu, berapa hasil pengukuran logam tersebut? Yuk kita hitung sama-sama. Caranya masih sama, yaitu dengan mengurangi angka akhir hasil pengukuran dikurangi angka awal pengukuran. Ditunjukkan pada gambar bahwa angka akhir hasil pengukuran adalah 4,9 cm, sedangkan angka awal pengukuran adalah 1,2 cm. Jadi tinggal dikurangi, maka akan diperoleh hasil yaitu 3,7 cm. Mudah juga kan? Alat untuk mengukur panjang selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur panjang, ketebalan, kedalaman, dan diameter suatu benda. Jangka sorong mempunyai batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Ini adalah gambar dari jangka sorong yang memiliki bagian-bagian seperti rahang tetap atas, rahang tetap bawah, rahang sorong atas, rahang sorong bawah, tombol kunci, skala nonius, skala utama, tangkai ukur kedalaman, serta benda yang kita ukur, kita himpit atau kita letakkan di antara rahang tetap bawah dan rahang sorong bawah. Terus, bagaimana cara membaca alat ukur menggunakan jangka sorong? Yuk, kita simak di slide berikutnya. Selanjutnya, kita akan membaca alat ukur jangka sorong. Ada sebuah balok diukur ketebalannya dengan menggunakan jangka sorong. Skala yang ditunjukkan dari hasil pengukuran tampak pada gambar di bawah ini. Berapakah tebal balok tersebut? Jadi, mari kita sama-sama untuk membacanya. Pertama, kita baca dulu skala utamanya. Skala utama adalah skala yang ada pada bagian atas. Skala utamanya menunjukkan angka di 3,1. Sedangkan skala noniusnya adalah skala yang ditunjukkan pada garis yang tepat berhimpit antara skala nonius dengan skala utamanya. Jadi, skalanya yang berhimpit itu adalah tepat berada di angka 9. Lalu, kita kalikan dengan ketelitian dari jangka sorong, yaitu 0,01 cm, sehingga menghasilkan skala noniusnya adalah 0,09 cm. Maka kita peroleh hasil pengukuran ketebalan balok tersebut dengan menjumlahkan skala utama dengan skala nonius, yaitu 3,1 cm ditambah 0,09 cm, sehingga hasilnya adalah 3,19 cm. Alat ukur panjang yang lainnya adalah micrometer screw. Micrometer screw berfungsi untuk mengukur panjang atau ketebalan atau diameter dari benda-benda yang cukup kecil seperti
lempeng baja, aluminium, diameter kabel, kawat, lebar kertas, dan masih banyak lagi. Micrometer screw mempunyai tingkat ketelitian hingga 0,01 mm atau 0,001 cm. Ini merupakan gambar dari micrometer screw. Terdapat selubung ulir, selubung luar, dan roda bergerigi. Micrometer screw memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Benda yang akan diukur akan diletakkan di antara penjepit di selubung ulir. Sekarang kita akan mencoba membaca alat ukur dengan menggunakan micrometer screw. Sebuah lempeng logam diukur ketebalannya dengan menggunakan micrometer screw. Skala yang ditunjukkan dari hasil pengukuran tampak pada gambar di bawah ini. Berapakah tebal lempeng logam tersebut? Kita bahas sama-sama ya. Pertama, kita membaca skala utamanya dulu. Skala utamanya menunjukkan di angka 1,5 mm. Skala noniusnya yaitu garis yang tepat berhimpit antara skala utama dengan skala noniusnya, yaitu menunjukkan di angka 30. Lalu, kalikan dengan ketelitian dari micrometer screw, yaitu 0,01 mm, sehingga diperoleh skala noniusnya adalah 0,3 mm. Jadi, hasil pengukurannya dengan menjumlahkan skala utama dengan skala noniusnya, yaitu 1,5 mm ditambah 0,3 mm, maka diperoleh hasil ketebalan dari logam tersebut adalah 1,8 mm. Contoh besaran pokok lainnya adalah massa. Massa merupakan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Contoh alat ukur massa diantaranya adalah neraca 2 lengan, neraca Ohaus, neraca pegas, neraca 3 lengan, neraca 4 lengan, neraca digital, atau neraca atau timbangan yang biasa kita lihat di pasar. Sekarang kita akan membaca hasil pengukuran dengan menggunakan neraca. Kasus yang pertama yaitu sebuah batu diukur massanya dengan menggunakan neraca 3 lengan. Hasil pengukurannya tampak pada gambar di bawah ini. Berapakah massa batu tersebut? Kita baca sama-sama ya. Pertama, kita akan membaca angka yang ditunjukkan pada lengan. Lengan pertama menunjukkan angka 7,5 gram. Lengan kedua menunjukkan di angka 100 gram. Dan lengan ketiga menunjukkan angka 90 gram. Ketiga angka yang ditunjukkan pada lengan tersebut kita jumlahkan, yaitu angka 100 gram ditambah 90 gram dan ditambah 7,5 gram. Maka diperoleh hasil dari massa tersebut adalah 197,5 gram. Sangat mudah bukan? Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus yang kedua. Sebuah benda diukur massanya dengan menggunakan neraca 2 lengan. Hasil pengukurannya tampak pada gambar di bawah ini. Berapakah massa benda tersebut? Kita hitung sama-sama ya. Jadi, kita akan menjumlahkan semua batu timbangan yang ada di sebelahnya. Batu timbangan pertama memiliki massa 20 gram. Batu timbangan kedua memiliki massa 500 gram. Dan batu timbangan ketiga memiliki massa 1 kg. Jadi, massa 1 kg ini kita konversikan ke dalam satuan gram, sehingga memperoleh nilai yaitu 1000 gram. Dari semua batu ini kita jumlahkan massanya, yaitu 20 gram ditambah 500 gram
dan ditambah 1000 gram. Maka massa benda tersebut adalah 1520 gram. Selanjutnya, contoh kasus yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Terdapat neraca dengan 2 lengan. Pada piring A ada benda dengan massa 1,5 kg. Pada piring B ada timbangan dengan massa 250 gram dan 250 gram. Supaya neraca setimbang, maka nilai anak timbangan X yang harus ditambahkan ke piring B adalah, kita bahas sama-sama ya. Massa benda di piring A adalah 1,5 kg. Kita konversikan ke dalam satuan gram, sehingga diperoleh hasil yaitu 1500 gram. Massa benda di piring B adalah 250 gram ditambah 250 gram ditambah X. Agar neraca setimbang, maka massa benda pada piring A dan piring B harus sama. Jadi, massa benda di piring A sama dengan massa benda di piring B. Massa benda di piring A adalah 1500 gram. Massa benda di piring B adalah 250 gram ditambah 250 gram ditambah X. Kita jumlahkan dulu massa benda di piring B, sehingga diperoleh hasil yaitu 500 gram ditambah X. X bisa kita peroleh dengan cara 1500 gram dikurangi 500 gram, sehingga hasilnya adalah 1000 gram. Jadi, nilai anak timbangan X massanya adalah 1000 gram. Contoh besaran pokok lainnya adalah waktu. Waktu merupakan selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Waktu dapat kita ukur dengan jam tangan dan stopwatch. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah alat ukur waktu. Ada jam tangan dan stopwatch. Selanjutnya, kita akan membaca alat ukur waktu dengan menggunakan stopwatch. Dalam sebuah lomba lari, hasil pencatatan waktu tempuh seorang atlet ditunjukkan pada gambar stopwatch berikut. Kita perhatikan dulu ya, atletnya sedang lari. Ya, berapakah waktu tempuh atlet tersebut? Kita perhatikan gambar stopwatch-nya. Kita akan hitung sama-sama berapa waktu tempuh atlet tersebut. Pada slide sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada seorang atlet yang menempuh waktu lari seperti gambar stopwatch ini. Untuk membacanya, kita simak dulu penjelasan ini ya. Jarum penunjuk menit terdapat pada lingkaran yang kecil, yaitu menunjukkan di daerah angka 2. Artinya, waktu telah berjalan selama 2 menit. Jarum penunjuk detik yang terdapat pada lingkaran besar menunjukkan angka 15. Artinya, waktu berjalan selama 15 detik. Gabungan dari kedua jarum penunjuk tersebut menjadi 2 menit 15 detik. Atau, kita konversikan ke dalam satuan detik. Jadi, 2 menit 15 detik sama artinya 2 menit dikalikan 60 detik ditambah 15 detik. 2 menit sama artinya dengan 120 detik. Ditambahkan 15 detik, jadi hasilnya adalah 135 detik. Sekarang kita akan membahas besaran yang kedua, yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ada banyak contoh besaran turunan, seperti luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya, momentum, serta
konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Sekarang kita akan membahas contoh besaran turunan, yaitu luas. Untuk benda yang teratur, kita bisa menghitung luasnya dengan menggunakan rumus. Seperti luas dari persegi panjang, kita bisa mengetahuinya dengan rumus panjang kali lebar. Untuk benda tidak teratur seperti daun, kita bisa mengetahui luasnya dengan menggunakan kertas milimeter. Perhatikan gambar di samping. Ditampilkan sebuah gambar daun dan berapakah luas daun tersebut? Kita akan membuat kesepakatan seperti penjelasan berikut ini. Untuk kotak yang terisi penuh, kita hitung nilainya 1. Untuk kotak yang tidak terisi penuh, kita hitung nilainya setengah. Jadi, diperoleh hasil yaitu 15 kotak terisi penuh sama dengan 1 dikali 15 sama dengan 15 cm persegi. 15 kotak tidak terisi penuh sama dengan setengah dikali 15, sehingga hasilnya yaitu 7,5 cm persegi. Jadi, luas daun pada gambar di atas adalah 15 cm persegi ditambah 7,5 cm persegi sama dengan 22,5 cm persegi. Contoh besaran turunan yang lain adalah volume. Untuk benda yang teratur, kita bisa menghitung volumenya menggunakan rumus. Untuk benda yang tidak teratur seperti batu, kita bisa menghitung volumenya dengan menggunakan gelas ukur. Perhatikan gambar di bawah ini. Mula-mula, sebuah gelas ukur diisi dengan air yang menunjukkan volume awalnya adalah 50 ml. Setelah dimasukkan sebuah batu, volume air mengalami perubahan menjadi 100 ml. Berapakah volume batu tersebut? Jadi, volume batu bisa kita hitung dengan cara volume sesudah dikurangi volume sebelum. Volume sesudah dimasukkan batu adalah 100 ml, sedangkan volume sebelum dimasukkan batu adalah 50 ml. Jadi, volume batu adalah 50 ml. Sangat mudah bukan? Selanjutnya kita akan membahas contoh besaran turunan lainnya, yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat yang terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Kita bisa menghitungnya dengan rumus sebagai berikut, yaitu massa terlarut dibagi dengan volume terlarut. Sekarang kita coba latihan soalnya ya. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liternya? Kita bahas sama-sama ya. Jadi, rumusnya adalah konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut dibagi dengan volume terlarut. Massa terlarutnya adalah 20 gram, sedangkan volume terlarutnya adalah 2 liter. Sehingga diperoleh konsentrasi larutan gula tersebut sebesar 10 gram per liter. Selanjutnya kita akan membahas contoh besaran turunan lainnya, yaitu laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan adalah kecepatan pertambahan suatu pertumbuhan. Laju pertumbuhan bisa kita hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Kita coba latihan soal ya. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Andi menanam kacang hijau di dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecambah dari permukaan tanah adalah 2 cm. Selang 5 hari kemudian, ternyata tinggi kecambah menjadi 8 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Kita bisa menghitung laju pertumbuhannya dengan menggunakan rumus di atas,
Kita hitung sama-sama ya. Jadi, laju pertumbuhannya adalah pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Kita bisa mengetahui pertambahan tingginya yaitu dengan mengurangi tinggi akhir dikurangi dengan tinggi awal. Sehingga hasilnya adalah 8 dikurangi 2 cm dibagi selang waktunya yaitu 5 hari. Maka kita bisa memperoleh hasilnya adalah laju pertumbuhannya sebesar 1,2 cm per hari. Cukup mudah bukan? Terima kasih ya sudah menyaksikan video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Dah!